istilah penting itu ada terdiri dari 3. Nah, sebelum kita lanjut ke selanjutnya itu kita perlu tahu nih apa data mining, timing clustering, dan solid score. Nah, yang pertama itu data mining. Data mining itu apa sih? Data mining itu proses eksplorasi dan analisis data untuk menemukan pola dan informasi yang berguna. Kalau timing clustering itu algoritma yang membagi data ke dalam kelompok berdasarkan kedekatan data dengan sentroid. Dan yang ketiga itu solid score. Solid score ini metrik yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik objek dikelompokkan dalam klaster. Nah, yang ketiga ini adalah permasalahan riset. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mengidentifikasi pola-pola tersembunyi dalam data hasil pembelajaran siswa dan membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan tingkat pencapaian atau karakteristik mereka. Jadi permasalahan itu kita harus kan karakter tiap siswa itu berbeda-beda dan cara mereka belajar juga berbeda-beda. Nah, kita tuh dengan kita bagaimana membagi mereka ini supaya lebih efektif gitu. Jadi harus kita tuh membagi kelompok supaya lebih efektif mengetahui karakter siswa belajarnya bagaimana gitu. Nah, kontribusi utama risetnya itu pengembangan metode menggunakan timing clustering untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang hasil pembelajaran siswa. Hasil clustering ini dapat membantu pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya ada metode pemecahan masalah. Nah, metode pemecahan masalah ini itu ada 6. Nah, yang pertama ini pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini kita ngumpulin data relevan yang terkait hasil pembelajaran siswa. Nah, setelah data ini terkumpul, kita lanjut untuk menganalisis. Nah, selanjutnya itu ada pre-processing data. Nah, di tahap ini, data ini dipersiapkan untuk menganalisis lebih lanjut. Nah, proses ini meliputi penghapusan data yang tidak relevan, penanganan nilai yang hilang, dan integrasi data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi. Selanjutnya ada permodelan data. Nah, setelah data siap ini, setelah tadi kita menganalisis, data kan sudah siap. Nah, tahap pemodelan yang dilakukan menerapkan algoritma timing clustering ini, peneliti memilih untuk mengelompokkan siswa menjadi 2 klaster berdasarkan karakteristik pencapaian mereka. Nah, proses ini tuh dibagi menjadi 2 klaster, 2 kelompok. Nah, itu rajin dan sangat rajin. Nggak ada males, nggak ada sangat males. Gitu. Hanya ada 2, rajin dan sangat rajin. Evaluasi hasil clustering. Nah, untuk menilai hasil clustering, peneliti ini menggunakan metrik Solid Score yang tadi kita sebut di awal. Nah, nilai Solid Score yang tinggi itu 0,9168 yang menunjukkan bahwa pengelompokan siswa itu ke dalam 2 klaster tersebut adalah efektif dan memberikan indikasi bahwa klaster yang terbentuk cukup homogen. Selanjutnya ada analisis dan interpretasi. Hasil dari clustering kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola dalam prestasi akademik siswa. Nah, analisis ini membantu dalam memahami tren prestasi itu serta mengidentifikasi siswa juga itu yang memerlukan bantuan tambahan gitu. Nah, manfaatnya apa sih untuk pendidik? Nah, metode ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang berharga kepada guru dan pemangku kepentingan pendidikan, sehingga mereka dapat merancang program pembelajaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan individual siswa.
Selanjutnya, nah ini gambarannya yang tadi di metode. Itu pertama pengumpulan data, lalu cleaning data, membersihkan data, nah clustering. Setelah clustering akan muncul hasilnya. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi. Nah, evaluasi atau hasil. Nah, data hasil pembelajaran siswa berupa nilai akhir mata pelajaran yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti pada tabel 1. Tabel itu ada berada di slide selanjutnya. Nah, ini ada mata pelajarannya dan nilai-nilainya dan ini namanya. Nah, hasil clustering penelitian ini berhasil mengelompokkan siswa ke dalam dua klaster yang berdasarkan data penilaian mereka. Klaster pertama ini yang tadi kita sebut hanya ada dua, rajin dan sangat rajin. Atau bisa disebut rajin itu C0 dan sangat rajin itu C1. Nah, ada 63 siswa rajin dan yang ada juga 91 siswa sangat rajin atau bisa disebut C1. Nah, pembagian ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam tingkat pencapaian antara kedua kelompok. Nah, bisa dilihat ini kan C1 dan C2 ini. C0 dan C1. Nah, selanjutnya ada ide pengembangan riset. Nah, ide pengembangan riset ini ada 3. Yang pertama itu menggunakan teknik clustering lain untuk membandingkan hasil. Jadi clustering yang kita gunakan ini kan algoritma K-means. Nah, kita harus ide ke depan itu kita mencoba menggunakan clustering lain seperti kayak hierarki gitu kan, atau algomeratif hierarchical clustering atau divisive hierarchical clustering. Nah, untuk apa? Jadi perbandingan ini itu dilakukan untuk beberapa metrik evaluasi untuk membandingkan struktur cluster yang dihasilkan oleh kedua metode. Nah, tujuannya itu untuk nentuin algoritma siapa yang paling efektif dan efisien. Gitu. Nah, yang kedua itu ada memperluas cakupan data dengan melibatkan lebih banyak variabel yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Nah, memperluas cakupan data dengan melibatkan lebih banyak variabel memberikan gambaran yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran siswa. Contohnya variabel yang ditambahkan itu meliputi faktor usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan orang tua, dan lain-lain. Nah, terus juga ada faktor psikologis, contohnya motivasi belajar, gaya belajar, dan tingkat stres. Terus juga ada faktor lingkungan juga. Nah, atau kita bisa dengan memasukkan variabel-variabel prestasi non-akademik seperti partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler gitu, contohnya kayak olahraga, seni, dan klub sen. Atau kita juga bisa dari tingkat kehadiran siswa atau penilaian sikap gitu kan. Nah, variabel-variabel ini tuh bisa ngasih gambaran yang lebih komprehensif mengenai profil siswa dan membantu mengidentifikasi faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap prestasi akademik. Itu. Selanjutnya mengintegrasikan analisis clustering dengan sistem rekomendasi untuk personalisasi pembelajaran. Jadi hasil pengelompokan siswa berdasarkan prestasi akademik dapat diintegrasikan dengan sistem rekomendasi materi pembelajaran personal. Nah, sistem ini tuh dapat merekomendasikan materi tambahan bagi siswa yang sangat rajin. Nah, jadi untuk siswa yang sangat rajin ini, untuk mereka tuh nggak ngestak di situ-situ aja, guru bisa ngasih tantangan yang lebih jauh gitu. Nah, kalau untuk siswa yang rajin yang di bawahnya itu kita ngerekomendasiinnya pendukung dan latihan tambahan, kayak guru tuh
lebih memperhatikan mereka gitu, ngatasin kelemahan mereka nih apa, ngidentifikasi kelemahan mereka apa, terus uh, mengatasi kelemahan mereka. Nah, itu juga bisa rekomendasinya, kita juga merekomendasi disampaikan melalui platform online pembelajaran yang dapat diakses oleh siswa dan guru. Nah, siswa ini juga dapat mempertimbangkan gaya belajar individual siswa untuk memaksimalkan efektivitas pembelajaran. Lalu kesimpulannya, eh, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan algoritma K-means clustering ini dalam evaluasi hasil pembelajaran siswa dapat memberikan wawasan berharga bagi pendidik. Dan juga dengan mengidentifikasi pola dalam data, pendidik dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Oke, itu Pak presentasi saya mengenai penerapan data mining menggunakan algoritma K-means clustering dalam evaluasi hasil pembelajaran siswa. Mohon maaf kalau sayanya ngomongnya kurang lancar dan juga penjelasan saya kurang baik atau jurnal hasil saya kurang bagus. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.